Halo kerabat dosen Indonesia, dosen pemula yang saat ini terus berusaha untuk memperbaiki, melakukan aktivitas-aktivitasnya, kinerjanya sebagai seorang dosen Indonesia ya, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui pendidikan tinggi. Baik, tak terasa kita sudah di penghujung 2023 dan saya akan mengulas sedikit yang Anda bisa gunakan tips-tipsnya sehingga di tahun 2024 kinerja Anda menjadi lebih bagus gitu. Nah, di video terdahulu saya bicara soal Dharma perguruan tinggi khususnya untuk pengajaran. Nah, sekarang saya mau masuk ke yang kedua yaitu tentang penelitian. Nah, bagaimana kita mengkaji ini, mereview penelitian kita. Biasanya dalam 1 tahun kita memiliki satu penelitian ya, baik itu penelitian yang didanai oleh internal kampus kita sendiri maupun kalau kita memang bisa memenangkan hibah-hibah penelitian eksternal, baik secara level nasional atau bahkan internasional, baik yang dari Kemendikbudristek, LPDP, BRIN, atau pemberi-pemberi dana lainnya. Ya, syukur-syukur memang dari internasional sehingga menunjukkan bahwa Anda punya reputasi itu ya. Walaupun sekalipun sebagai dosen pemula ataupun saat ini yang dosen sedang meniti karir. Nah, dari aspek penelitian kita lihat. Pertama, apakah tahun lalu itu kita punya penelitian yang khususnya didanai oleh lembaga eksternal, ya kan? Kalau internal biasanya kampus memberikan dorongan ya, semacam modal awal ya, seed money untuk kita research. Bisa 1 juta, bisa 5 juta, 10 juta, ya bahkan pagunya tergantung dari kesediaan dana dari masing-masing kampus. Intinya adalah memberikan kesempatan meneliti agar membangun portofolio penelitian bagi dosennya. Ini penting ya, komitmen dari kampusnya. Ya, kalau tidak, ya ketika Anda memiliki hibah-hibah eksternal, nah ini direview lagi. Apakah prosesnya dalam pelaksanaan penelitiannya itu sudah berjalan dengan baik? Ya tentu dengan waktu ya yang biasanya kalau dari dana-dana kementerian itu 8 bulan atau 10 bulan kita harus juggling di antara waktu-waktu kita mengajar dan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, kita berarti harus menata waktu kembali ya. Jadi, kalau kita punya penelitian, kita review lagi karena dalam penelitian kita ada logbook, ada aktivitas lain-lain ya. Apakah selama 1 tahun ini penyelenggaraan penelitian kita berjalan dengan baik dan luarannya bisa tercapai dengan baik sesuai dengan permintaan dari pemberi dana. Nah, ini penting ya. Kalau masih ada yang belum bagus, di mana ya proses itu? Apakah dari awal sejak penyusunan proposalnya kah, atau setelah didanai itu ya proses memulai penelitiannya ya kerjasama dengan timnya mungkin masih kurang atau karena perlu ada prioritas-prioritas tertentu ya soal waktu, mengalokasikan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini menjadi hal yang penting yang bisa dicatat lagi dan kemudian oke, tahun depan seperti apa ya kan. Nah, ketika sudah punya pola seperti ini dan Anda memiliki 1 atau 2 penelitian yang dikerjakan, oke, satu saja deh penelitian yang dikerjakan, bersiap di akhir tahun ini kita menyusun ya proposal kembali. Ya, kalau itu penelitian sebelumnya tidak multi years atau tidak multi tahun, berarti Anda harus menyusun proposal kembali sesuai dengan roadmap penelitian Anda, kemudian bisa nanti diajukan untuk tahun depan, pendanaan tahun 2024. Ya, ingat sesuai dengan minat kita, sesuai dengan pengajaran kita, apa yang kita ajarkan sesuai juga dengan roadmap penelitian kita sehingga nanti terkait dengan peningkatan jabatan fungsional kita. Jadi sekali melakukan kegiatan tidak buang-buang waktu, ya kan? Pengajarannya tepat, sesuai, penelitiannya juga sesuai, publikasinya juga sesuai. Nah, hal lain terkait dengan penelitian adalah kalau kita belum punya penelitian, usahakan punya penelitian mandiri. Penelitian mandiri ini penting. Ya, didanai dengan dana yang ada. Ya, 100.000, 500.000, 1 juta lah. Minimum mungkin sekitar 1 juta ya. Itu penelitian-penelitian kecil yang nanti ujungnya adalah publikasi. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Pastikan luaran-luaran publikasinya baik itu di jurnal nasional, jurnal lokal kah, atau sesuai dengan permintaan luaran dari pemberi hibah ya. Biasanya jurnal internasional yang terindeks di database bagus ya, Scopus atau Web of Science ya, Thomson Reuters gitu ya, yaitu jurnal internasional bereputasi. Nah, ini juga penting untuk melihat track record kita, luaran kita, apakah baru sampai submitted atau sudah
mulai di under review konten, atau kemudian kita sudah ada resubmit, kemudian atau bahkan udah accepted, atau bahkan terindeks ya. Biasanya dalam putaran setahun 2 tahun kita bisa ada paper yang setelah di-accepted kemudian terindeks ya dalam waktu 1-2 tahun itu dari satu proposal penelitian yang kita danai. Ya kalau kita cepat ya selesainya penelitian cepat kemudian bisa submit artikelnya, mungkin ya dalam 1 tahun itu bisa accepted ya, publish, bahkan terindeks gitu. Nah ini semuanya perlu kepiawaian untuk mengatur ini. Nah ini dari aspek penelitiannya. Jadi poinnya adalah apakah kita punya penelitian? Ya kalau belum kita harus menyusun lagi ya untuk mempersiapkan untuk dapat tahun depan dari funding eksternal utamanya. Atau kalau kita belum dapat ya kita juga bisa menyusun proposal-proposal penelitian mandiri. Kalau sudah dapat, bagaimana peningkatan kualitas dari kegiatan-kegiatan penelitian kita, menyusun tim, mungkin bersama mahasiswa, berjejaring dengan dosen lain atau peneliti lain dari luar kampus, baik nasional maupun internasional. Nah, oke, itu adalah gambaran bagaimana kita mereview tips dan trik untuk aspek penelitian dan publikasi. Nah, silahkan nanti kita lanjutkan di video selanjutnya terkait dengan pengabdian masyarakat. Nah, bagaimana kita melihat kinerja kita selama 1 tahun ini dan apa yang bisa kita tingkatkan, bisa kontribusikan kepada masyarakat terkait dengan berkontribusi meningkatkan harkat hidup, martabat, dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih banyak. Kalau Anda melihat ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa di like dan juga di share kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa ya lihat video-video saya yang lain juga. Semangat, kita akan menjadi dosen yang lebih baik, berkarya dalam pendidikan tinggi, semakin bagus, mencerdaskan kehidupan bangsa di tahun 2024 nanti. Terima kasih banyak.